Grand Canyon Pangandaran. Halo sahabat. Hadir lagi di video saya. Kali ini saya mau sedikit cerita dari tempat wisata Pangandaran. Mungkin sebagian orang tahu tempat wisata ini. Ini tempat wisata Grand Canyon. Oke, sebelum ceritanya, dimohon dukungannya ya. Dengan share video ini, like, komentarnya, dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini ya. Semoga yang dukung channel ini dilimpahkan rezekinya. Digampangkan urusannya. Amin. Wisata Grand Canyon Pangandaran sudah dikenal sejak dahulu sebagai tempat liburan kesukaan keluarga dengan biaya terjangkau. Grand Canyon ini merupakan sungai yang dipopulerkan oleh seorang turis asal Prancis bernama Bill John. Sebelum populer, Grand Canyon Pangandaran memiliki nama Cukang Taneuh. Nama tersebut berasal dari bahasa Sunda yang artinya jembatan tanah. Banyak keindahan dan aktivitas menarik yang dapat dilakukan di lokasi tersebut. Seperti melakukan aktivitas susur sungai menggunakan sebuah perahu, body rafting ataupun berenang. Mengutip situs Mi Pangandaran, Jumat, 2 Juni 2023, Grand Canyon Pangandaran berbentuk seperti ngarai yang terjadi dari erosi tanah akibat aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun yang menembus gua dengan stalaktit dan stalagmit mempesona. Selain itu, bentuknya juga diapit oleh dua bukit dengan bebatuan dan rimbunnya pepohonan. Tak lupa, di tempat tersebut juga menyajikan sejumlah atraksi alam yang khas dan menantang. Lokasi tepatnya berada di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Grand Canyon Pangandaran terletak satu arah dengan Pantai Batu Hiu Pangandaran serta Pantai Madasari Pangandaran. Rute ke tempat wisata ini juga dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil hingga bus besar. Akses jalannya juga sudah bagus sehingga lebih aman dilalui sampai tujuan area parkir. Jika pengunjung berasal dari arah Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis maka bisa melalui jalur Banjar kepada Herang. Kemudian lanjut ke Jalan Emplak di Kalipucang. Setelah itu tidak jauh dari Kalipucang akan sampai di Bundaran Marlin, ambil arah kanan menuju Jalan Raya Cijulang dengan jarak tempuh 28,9 km. Bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi maka bisa langsung menuju ke dermaga pertama Grand Canyon Pangandaran yang ada di samping jalan, tepat samping kiri ruas jalan. Sementara untuk yang menggunakan kendaraan umum bisa turun di Terminal Pangandaran. Setelah itu naik angkot menuju arah Pangandaran Cijulang. Kemungkinan besar akan dikenakan biaya Rp10.000. Sesampainya di Terminal Cijulang bisa menyewa ojek menuju ke Grand Canyon dengan biaya Rp15.000 per orang. Bagi para wisatawan yang ingin mengambil jalur pantai selatan atau Pansela bisa menuju Cimerak melalui Jalan Kalapa Genep, Tasikmalaya, yang masuk ke Pantai Ciparanti, Legok, Jawa. Pilihan lainnya yaitu dari Sindang Sari, Cimerak, yang dilewati Jalan Kabupaten Tasikmalaya. Grand Canyon Pangandaran buka setiap hari Senin hingga Minggu pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tak perlu takut panas pada siang hari karena di tempat ini udaranya sangat sejuk dengan teduhnya warna air sungai. Sebenarnya harga yang dikenakan untuk masuk ke wilayah tersebut tidaklah mahal. Bagi pengunjung yang hanya ingin menikmati pemandangan di tempat cukup membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Namun karena terdapat banyak aktivitas seru yang menantang untuk dicoba, ada sejumlah wahana yang bisa naiki seperti harga sampan sebesar Rp200.000 untuk 5 orang dalam waktu yang cukup pendek. Sedangkan untuk waktu yang panjang maka harganya menjadi Rp250.000. Fasilitas yang akan didapatkan dari wahana tersebut diantaranya peralatan safety, mobil pick-up, perahu penjemputan, tiket masuk objek wisata, asuransi wisata, makan satu kali, river guide atau pemandu, free parkir, free kamar mandi dengan minimal 5 peserta. Bukan hanya paket perahu saja namun juga tersedia paket untuk body rafting bagi rombongan yang lebih dari 10 orang. Paket full body rafting akan dikenakan biaya Rp420.000 per orang, sudah termasuk dengan homestay, makan 4 kali, body rafting, tiket masuk, dokumentasi, guide, asuransi dan banana boat di Pantai Batu Karas. Sedangkan untuk paket body rafting yang standar hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp200.000 per orang. Fasilitas yang didapat yaitu tiket plus asuransi, peralatan keamanan body rafting, pemandu, perahu jemputan, mobil pick-up, dokumentasi, makan, nasi liwet, ayam bakar goreng.
Jarak tempuh body rafting yaitu sekitar kurang lebih 7 km dengan durasi 3 jam dan minimal 5 orang. Itulah informasi mengenai tempat wisata Green Canyon Pangandaran yang menjadi pilihan terbaik untuk liburan. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung sebaiknya dilakukan secara beramai-ramai agar dapat menikmati berbagai paket wahana yang seru. Misteri Green Canyon Pangandaran, indah namun menyimpan tanda tanya. Kini populer sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Siapa sangka masih banyak yang belum mengetahui tentang misteri Green Canyon Pangandaran. Kini populer sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Siapa sangka masih banyak yang belum mengetahui tentang misteri Green Canyon Pangandaran. Nama Green Canyon sendiri merupakan warisan seorang berkebangsaan Prancis yang takjub ketika mengunjungi kawasan ini puluhan tahun silam. Terinspirasi dari Green Canyon di Colorado, Amerika Serikat. Nama yang diberikan oleh WNA itu masih digunakan hingga hari ini. 1. Tak ada yang berani melintas. Sebelum akhirnya dibuka sebagai objek wisata, sangat jarang ada orang yang berani melintasi aliran sungai. Bahkan, warga setempat sekalipun. Dari cerita masyarakat sekitar, Grand Canyon Pangandaran terkenal sangat angker sebelum dipugar seperti keindahan yang bisa kita saksikan kini. Pada tahun 1993 wisatawan asal negara Perancis tergerak untuk mempopulerkannya. Tapi tahukah Anda sebelum Green Canyon ditata, warga sekitar menganggapnya kawasan angker dan menakutkan. Menurut warga sering terdengar suara gamelan dan kadang terdengar suara rintihan wanita yang minta tolong. Selama saya di sini sudah 30 tahun belum pernah mengalami hal-hal mistis, justru hanya cerita warga saja, kata Baban Rusmayadi, juru kunci yang dipercaya masyarakat untuk mengurusi Green Canyon. Akan tetapi dari beberapa warga sekitar, kekeh, membenarkan bahwa setiap malam-malam tertentu di lokasi Green Canyon suka terdengar alunan merdu gamelan, diselingi rintihan wanita bersuara sengau meminta tolong. Dilansir dari kanal YouTube Venyama Official, tim jejak leluhur yang sempat menanyakan ke beberapa narasumber warga sekitar terkait sejarah dan mitos keangkeran yang terjadi di wisata Green Canyon. Wisata Green Canyon ini menyuguhkan keindahan di sekitar aliran sungai berwarna hijau Tosca yang melintas di sepanjang gua yang penuh stalaktit dan stalagmit eksotis. Tempat wisata ini semakin menakjubkan pemandangannya karena diapit oleh dua bukit dan pepohonan yang rimbun. Di dalam Green Canyon sendiri terdapat beberapa tempat yang memiliki nama masing-masing, di antaranya 1. Pemandian Putri. Tempat ini berjarak kurang lebih 100 meter dari Batu Payung. Konon katanya terdapat batu yang berbentuk seperti bak mandi yang biasa dipakai mandi sang putri dari kerajaan Pajajaran. Kolam itu terus tertetesi air dari stalagmit dan dinding batu seperti tetesan air hujan. Tempat ini memiliki mitos bagi pengunjung yang menggunakan air ini konon katanya bisa membuat awet muda. 2. Air hujan abadi. Merupakan aliran air dari atas tebing yang percikannya seperti air hujan. Fakta dari air hujan abadi merupakan sebutan dari warga sekitar, karena fenomena alam air itu terus menetes ke bawah dan tidak pernah habis. Bagi Anda yang menyukai alam, Green Canyon adalah destinasi pilihan yang tepat untuk mengajak keluarga maupun teman. Di mana selain menyuguhkan keindahan alam yang eksotik, pengelola wisata mengutamakan keselamatan bagi para pengunjung. Deretan tempat wisata alam di Pangandaran yang tak hanya Pantai Pangandaran dan Green Canyon. Tak kalah indah dan menantang. Hulu sungai ini bernama Sungai Ciwayang. Kabupaten Pangandaran memiliki banyak destinasi wisata yang bisa kita jelajahi mulai dari pantai dan alamnya, namun kini ada juga sebuah sungai yang bernama Ciwayang yang terletak di daerah Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Pangandaran, Jawa Barat kini disulap menjadi sebuah destinasi wisata alam yang indah. Sungai Ciwayang yang dulunya sempat diperbincangkan karena keangkerannya serta nuansa horor dan mistisnya karena sempat menjadi tempat pembuangan mayat yang diduga dukun santet pada waktu itu. Tepatnya sekitar tahun 1998 dan aliran Sungai Ciwayang ini merupakan bagian hulu dari Sungai Green Canyon. Aliran yang paling terkenal adalah Pantai Pangandaran. Dengan ombak yang menggulung dan besar juga dilengkapi wahana bermain air yang cukup lengkap membuat Pantai Pangandaran tak pernah sepi saat liburan tiba. Meski sudah cukup tenar dengan dua destinasi wisata alam tersebut, namun sebetulnya Pangandaran masih punya segudang destinasi alam yang tak kalah cantik dan menarik. 1. Pantai Batu Hiu. Tanah lotnya Pulau Jawa, itulah sebutan yang diberikan untuk Pantai Batu Hiu.
Tempat wisata alam di Pangandaran ini menyuguhkan panorama pantai berpasir putih kecoklatan dengan ombak besar dan tebing di bagian tepi pantainya. Di tebing ini juga terdapat bukit hijau yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati deburan ombak pantai Batu Hiu dari atas. Penamaan pantai Batu Hiu sendiri ternyata bukan tanpa alasan. Konon di pantai ini terdapat sebuah batu raksasa yang jika dilihat dari atas bukit bentuknya sangat mirip dengan sirip hiu. Pantai Batu Hiu berjarak 14 km dari Pangandaran. Tak terlalu jauh, jadi jika sudah berada di pantai Pangandaran tak ada salahnya mampir ke destinasi ini. Namun kini Sungai Ciwayang telah berubah serta bertransformasi menjadi salah satu tujuan destinasi wisata air yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sekitar tahun 2015 para pemuda di sekitaran wilayah Ciwayang, Cigugur serta Pangandaran mulai menata aliran sungai tersebut untuk kegiatan body rafting. Potensi keindahan Sungai Ciwayang pun terlihat setelah adanya penataan, keindahan dari tebing berhasil dieksploitasi anak-anak muda menjadi tempat body rafting yang menarik dan aman serta menghilangkan kesan horor. 2. Pantai Keusik Luhur. Keusik berarti pasir dan luhur berarti tinggi, itulah asal mula nama Pantai Keusik Luhur. Nama ini diberikan bukan tanpa alasan. Konon keberadaan batu-batu karang besar yang di tepi pantai membuat ombak besar dari laut terpecah dengan keras. Akibatnya banyak pasir yang terangkat hingga ke atas tebing. Maka itulah pantai ini disebut dengan Pantai Keusik Luhur atau Pantai Pasir Tinggi. Di Pantai Keusik Luhur ini wisatawan memang bisa menikmati pemandangan saat ombak besar yang datang dan terpecah oleh karang raksasa di bagian tepi pantai. Begitu mendebarkan dan cukup menakutkan. Namun ada sensasi tersendiri saat percikan ombak berhasil mencapai tubuh kita. Wisatawan yang datang ke pantai ini wajib mencoba sensasi berdiri di atas karang dan merasakan terpaan percikan ombak. Tapi harus tetap waspada dan hati-hati, terutama saat ombak pasang datang. 3. Pantai Karapiak. Pantai Karapiak terletak di Desa Bagolo, Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Dari arah kota Pangandaran, wisatawan harus menempuh jarak sekitar 20 km. Pantai Karapiak ini dianggap masih cukup perawan karena masih jarang didatangi wisatawan. Pantainya masih bersih dan asyik untuk menenangkan diri. Biasanya anak-anak muda juga memanfaatkan pantai ini untuk camping dan hammock-king. Berpasir putih dan memiliki garis pantai yang landai membuat tempat wisata alam di Pangandaran yang satu ini mulai banyak dilirik oleh wisatawan. Jadi sebelum ramai dan setenar pantai Pangandaran, segera jadwalkan untuk berlibur ke pantai ini. 4. Pantai Karangnini. Sama seperti pantai lainnya yang memiliki filosofi penamaan, Pantai Karangnini juga punya filosofinya sendiri. Nama ini disematkan karena konon di pantai ini terdapat karang yang bentuknya menyerupai sesosok nenek atau jika dalam bahasa Sunda disebut nini. Sosok nini ini konon sedang dalam posisi duduk termenung. Benar atau tidaknya cerita ini namun Pantai Karangnini ini memang cantik. Masih sepi pengunjung, bersih dan masih asyik untuk mencari ketenangan. Pantai Karangnini ini kerap dijadikan untuk lokasi berenang para wisatawan, meski sebetulnya membahayakan. Jadi sebaiknya jika berlibur ke Pantai Karangnini ini cukup dengan menikmati keindahannya saja. 5. Green Valley Citumang. Green Valley Citumang merupakan tempat pemandian yang berada di tengah hijaunya alam Pangandaran. Di sisi kanan kiri pemandian, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan hutan, bebatuan dan tebing yang terukir dengan cantik. Airnya yang jernih berwarna hijau kebiruan dan suasana yang tenang membuat pemandian ini selalu jadi tempat yang pas untuk menyepi dan menenangkan diri sejenak dari pekerjaan. Selain berendam atau berenang di pemandian, tempat wisata alam di Pangandaran ini juga bisa dinikmati dengan cara tubing. Tubing adalah aktivitas yang mirip dengan arung jeram, namun alat yang digunakan berupa pelampung berbentuk donat atau ban. 6. Green Santirah. Bagi warga lokal Green Santirah dikenal juga dengan sebutan Sungai Santirah. Salah satu aktivitas atau atraksi wisata yang ditawarkan di Green Santirah ini adalah river tubing. Wisatawan akan diajak menyusuri Sungai Santirah dengan menaiki sebuah pelampung berbentuk bulat ban. Wisatawan akan didampingi oleh petugas saat melakukan permainan air yang menantang ini. Jadi memang tak perlu khawatir apalagi takut untuk mencobanya. Green Santirah terletak tak jauh dari Green Canyon. Atau lebih tepatnya berada di Dusun Karangmukti Lasari, Parigi, Pangandaran. Saat terbaik untuk datang ke sini adalah saat musim hujan, karena biasanya debit air akan lebih melimpah. Petualangan pun akan makin seru dan menantang pastinya.
Oke, sampai sini dulu ya video dan ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Nantikan video dan cerita lain dari channel saya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.